Baiklah, di sini saya akan mencoba berbagi informasi tentang cara mengerjakan LK 1.1 PPG 2021 pada tahap belajar mandiri. Nah, di sini saya mencoba berbagi LK 1.1 Modul 1 Profesional Pembelajaran IPA dan Konsep IPBA. Di sini saya buat judul kegiatan belajar atau KB ada 4, KB 1, karakteristik pembelajaran dan evaluasi dalam pembelajaran IPA, KB 2, inquiry dalam pembelajaran IPA, manajemen lab IPA dan PTK, KB 3, struktur bumi dan mitigasi bencana kebumian, KB 4, tata surya dan pemanasan global. Di sini Bapak Ibu ada kolom nomor, butir refleksi, respon atau jawaban kita. Untuk butir refleksi terdiri dari 3 poin. Yang pertama, daftar peta konsep yang berisi istilah dan definisi. Kemudian yang kedua, daftar materi yang sulit dipahami. Kemudian yang ketiga adalah daftar materi atau isi modul yang mengalami miskonsepsi. Yang pertama, saya buat modelnya seperti ini. Ini adalah variasi dari saya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dapat diterima. KB 1, karakteristik pembelajaran dan evaluasi dalam pembelajaran IPA. Di sini ada beberapa yang menurut saya adalah istilah dan definisi. Di sini ada 5 jenis teori belajar. Behaviorisme merupakan salah satu aliran psikologi yang memandang individu hanya dari sisi fenomena jasmania dan mengabaikan aspek mental. Nah, di sini saya buat peta konsep juga, tapi dalam bentuk daftar istilah. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, terus kita tulis semua daftar istilah-istilah dan definisi yang menurut kita perlu untuk ditulis. Nah, kemudian KB 2, inquiry dalam pembelajaran IPA, manajemen lab IPA dan PTK, sama Bapak Ibu caranya. Demikian seterusnya sampai dengan ke KB 4. Nah, di sini kita lihat KB 4, tata surya dan pemanasan global. Nah, ini ada daftar-daftar istilah yang menurut saya perlu saya buat di dalam LK 1.1 belajar mandiri ini. Nah, selanjutnya masuk poin refleksi yang kedua, daftar materi sulit dipahami dalam modul ini. Ini adalah menurut hemat saya, Bapak Ibu. KB 1 saya menemukan beberapa materi yang menurut saya sulit, yaitu diantaranya adalah model dalam merencanakan pembelajaran terpadu yang menurut seorang ahli bernama Robin Fogarty 1991, ada 10 cara: fragmented, connected, nested, dan sampai dengan network. Nah, itu saya kurang paham. Di sini saya tulis. Kemudian KB 2 saya juga menemui kesulitan dalam memahami kemampuan pemahaman kriteria PTK berdasarkan konsep validitas. KB 3 teori pergerakan lempeng antar benua, saya belum paham. Kemudian yang KB 4 tata surya dan pemanasan global, fase-fase bulan, menurut saya juga susah untuk saya pahami. Begitu juga dalam memahami soal dan menjawab tes formatif, itu banyak sekali yang menurut saya masih tidak bisa mencapai skor yang maksimal yang seperti yang saya harapkan. Kemudian daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi. Menurut informasi yang saya terima, Bapak Ibu, saya bisa mengerjakan ini. Tentunya saya googling, searching, kemudian mencari informasi dari teman-teman rekan sejawat yang ikut PPG 2020, kemudian yang ikut di angkatan 1 kemarin. Saya juga rajin menyimak video tutorial-tutorial YouTube, tanya sana sini, ya akhirnya saya mencoba mengerjakan seperti ini. Dan untuk yang poin 3, daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi menurut saya adalah KB 1. Saya agak bingung, ada istilah TPCK atau TPACK. Nah, menurut saya ini yang mana? Saya takut
terjadi miskonsepsi. Kemudian yang kedua, masih KB1, dalam modul disebutkan ada 5 teori belajar. Namun pada penjelasannya setelah saya baca, hanya terdiri dari 4 teori belajar saja. Setelah saya cari, ternyata yang tidak ada adalah teori belajar Gestalt. Nah, itu kan terjadi miss. Nah, itu bagaimana? Kemudian pemahaman teori belajar dan implikasinya agak sulit membedakannya, sering terjadi miskonsepsi. Nah, terlebih ini juga model pembelajaran PBL dan inquiry. KB2, kimia inorganik atau anorganik. Terus yang KB3, pengertian mitigasi, itu juga sering terbolak-balik atau miskonsepsi dari saya. Terus KB4, tata surya dan pemanasan global. Nah, di dalam modul di sini ada pernyataan pengertian perihelion dan aphelion. Di dalam modul ini tertulis jarak terdekat antara objek dengan matahari dinamai perihelion, sedangkan jarak terjauh dari matahari dinamai aphelion sesuai dengan modul. Nah, kalau menurut pemahaman saya, objek ini adalah planet, jadi lintasannya kan berbentuk elip, jarak terjauhnya itu aphelion, jarak terdekatnya perihelion. Apakah itu benar pemahaman saya dengan modul ini, apakah sama persepsinya? Nah, kemudian di dalam modul ini dijelaskan bahwa pengertian satelit alami disebut dengan bulan. Tapi kalau selama ini menurut pemahaman saya, satelit alami itu kan macam-macam, tidak hanya bulan. Nah, kalau bulan ini satelit alami bumi. Makanya ini saya tulis di materi miskonsepsi, sehingga nanti pada saat pembelajaran nanti, jadi bisa kita dengarkan penjelasan dari dosen dan guru pamong sehingga tidak terjadi miskonsepsi lagi. Dan materi-materi yang sulit saya pahami ataupun Bapak Ibu sulit dipahami, nanti kita bisa diskusikan, kita refleksikan dan sebagai bahan untuk mengisi LK 1.2. Mungkin itu informasi dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.